Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring untuk kelas 11. Untuk pertemuan pertama di bab 1 kita akan membahas tentang jaringan komputer. Sebelum masuk ke jaringan komputer, kita akan membahas tentang komputer itu apa sih? Pengertian dari komputer itu sendiri adalah merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat bekerja karena adanya dukungan komponen. Nah, komponen itu apa saja? Yang pertama adalah perangkat keras atau yang disebut sebagai hardware. Komponen yang kedua adalah perangkat lunak atau yang disebut sebagai software. Dan perangkat yang ketiga adalah perangkat pengguna, user, atau yang disebut sebagai firmware. Nah, sebuah komputer itu dapat dioperasikan apabila ketiga perangkat ini ada. Kalau salah satu komponen perangkat ini tidak ada, maka komponen komputer atau komputer itu tidak bisa berfungsi. Misalkan saja perangkat keras ada, perangkat lunak ada, kemudian untuk firmware-nya atau si pengguna tidak ada, maka komputer itu tidak bisa difungsikan karena tidak ada yang mengoperasikan. Begitu juga apabila perangkat lunak ada, penggunanya ada, kemudian perangkat kerasnya tidak ada, maka si pengguna ini mau mengoperasikan apa? Sedangkan perangkat kerasnya itu tidak ada. Nah, jadi ketiga perangkat ini itu harus ada semua agar sebuah komputer itu bisa dioperasikan atau bisa difungsikan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perangkat keras yang ada pada komputer. Yang pertama adalah perangkat keras hardware. Komputer tersusun atas berbagai komponen perangkat keras yang disatukan. Agar komputer bisa menyala dibutuhkan minimal 5 hardware. Yang pertama adalah motherboard. Yang kedua adalah prosesor. Yang ketiga adalah hard disk. Yang keempat adalah RAM atau random access memory. Dan yang terakhir adalah power supply. Ini adalah komponen minimal ya agar sebuah komputer bisa berfungsi. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama di komponen motherboard ya, atau sering disebut sebagai mainboard. Nah, mainboard ini adalah atau motherboard ini adalah papan induk tempat komponen-komponen yang nantinya akan dipasangkan. Nah, ini adalah gambar dari motherboardnya. Nah, komponen hardware yang kedua adalah prosesor. Nah, prosesor itu adalah sebuah IC atau integrated circuit yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer atau sering disebut sebagai otaknya komputer. Ini adalah prosesor. Nah, ini adalah bentuk dari prosesor. Ini ada jenis dan merek dari prosesor yang saya contohkan. Ini yang pertama merek dari prosesor Intel dan jenisnya adalah Core i7. Dan yang kedua adalah prosesor yang mereknya adalah Ryzen. Yang ketiga prosesor yang mereknya Intel dan jenisnya adalah Xeon prosesor. Perangkat keras yang kedua adalah hard disk. Nah, hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Nah, semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, operating system, aplikasi, itu semuanya akan tersimpan dalam sebuah hard disk. Nah, ini adalah bentuk dari hard disk, bentuk dari perangkat keras yang namanya hard disk. Nah, ini saya contohkan. Yang pertama ini kalau dilihat dari atas gambarnya seperti itu.
Dan kalau kita lihat dari bawah, ini adalah bentuknya seperti gambar nomor 2. Dan gambar nomor 3 ini adalah bentuk harddisk kalau dibongkar. Ini adalah gambar di dalam harddisknya seperti itu. Bisa dilihat di situ ada piringan dan ada jarum. Nah, ini sehingga harddisk yang bentuknya seperti ini adalah rentan dengan goncangan. Sehingga kalau kita punya CPU atau komputer, ini hati-hati ya. Kalau jatuh ataupun kena goncangan, ini kalau jarumnya tergeser, tidak menempel pada piringannya, itu harddisknya akan mengalami kerusakan. Perangkat keras selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM itu adalah alat untuk menyimpan data pada komputer yang bersifat sementara. Ini berarti fungsinya sama seperti harddisk ya, cuman kalau RAM ini dia menyimpan datanya bersifatnya hanya sementara. Nah, misalkan saja mungkin yang pernah melakukan pekerjaan di dalam membuat sebuah dokumen, kemudian belum sempat untuk menyimpan data, kemudian tiba-tiba aliran listrik itu mengalami pemadaman. Nah, pada saat kita membuka dokumen yang dikerjakan tadi, kemudian pekerjaannya adalah tidak ada atau hilang. Nah, itu karena pekerjaan yang dikerjakan tadi itu baru disimpan di RAM, hanya bersifat sementara saja. Nah, kalau sudah dilakukan save atau penyimpanan di menu di dokumennya, maka dia sudah tersimpan di dalam harddisknya. Ini adalah saya berikan contoh jenis-jenis dari RAM, karena RAM itu jenisnya banyak sekali. Nah, salah satunya adalah Edo RAM. Itu bentuknya seperti itu, seperti di gambar pertama. Kemudian di gambar kedua itu adalah RAM dengan jenis RDRAM. Nah, ini nomor 3, ini adalah RAM dengan jenis SDRAM. Nah, yang terakhir ini adalah RAM dengan jenis DDR. Nah, DDR sendiri ini juga ada beberapa jenis lagi. Ada DDR2, dan ada DDR3. Apa sih yang membedakan antara RAM yang berjenis Edo, yang berjenis RD, yang berjenis SD, dengan yang berjenis DDR? Untuk membedakannya kita bisa lihat di pin slotnya, untuk bisa membedakan antara mana yang berjenis SDRAM, mana yang berjenis Edo, dan mana yang berjenis DDRAM. Kita bisa lihat di sini di pinnya, di sini bisa dilihat. Kemudian komponen perangkat keras selanjutnya adalah power supply. Nah, power supply itu adalah sebuah perangkat yang nanti dimasukkan ke dalam CPU yang fungsinya untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer atau ke komponen-komponen hardware yang lainnya. Nah, jenis power supply itu ada 2. Yang pertama adalah power supply yang berjenis AT. Kemudian yang kedua adalah power supply yang berjenis ATX. Nah, ini saya sertakan gambar power supply yang berjenis AT dan power supply yang berjenis ATX. Nah, untuk bisa melihat perbedaannya, perbedaan yang paling menonjol antara power supply yang berjenis AT dengan power supply yang berjenis ATX itu perbedaan yang paling menonjolnya adalah di kabelnya. Di kabelnya bisa dilihat. Kalau ATX seperti ini, kalau yang AT adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri dari power supply AT. Nah, ciri-ciri dari power supply AT adalah tombol on off itu bersifat manual. Ciri-ciri yang kedua adalah ketika shutdown harus menekan tombol. Ciri yang ketiga, kabel daya ke motherboard terdiri atas 2x6 pin. Ciri-ciri yang keempat, daya rata-rata di bawah 250 watt. Itu ciri-ciri dari power supply AT. Kemudian, nah sekarang kita
masuk ke ciri-ciri power supply yang berjenis ATX. Nah, untuk ciri-ciri power supply yang berjenis ATX yang pertama itu adalah terdiri atas satu set kabel ke motherboard yang berjumlah 20 pin atau 20 pin plus 4 pin, 24 pin plus 4 pin atau 24 pin plus 8 pin. Nah, nanti untuk pengkabelannya itu sudah ada kabel-kabelnya di dalam power supply yang nantinya akan disalurkan ke motherboard, ke motherboard yang sudah terpasang dengan komponen-komponen hardware yang lainnya seperti hard disk, kemudian RAM, kemudian fan, dan yang lainnya. Ciri yang kedua itu adalah ketika di shutdown, CPU itu otomatis mati. Ya, jadi pada saat komputer itu di shutdown melalui menu yang ada pada sistem operasi, maka CPU juga akan ikut mati. Beda dengan yang power supply AT ya. Kalau power supply AT itu pada saat kita melakukan shutdown, di layar monitor itu mati, tapi di CPU untuk lampu indikatornya itu masih hidup. Untuk mematikannya kita melakukan tekan tombol secara manual. Itu kalau kita memakai power supply-nya adalah AT. Kalau memakai power supply-nya adalah ATX, pada saat kita melakukan shutdown, maka CPU itu secara otomatis juga akan ikut mati. Ciri-ciri yang ketiga, konektor tambahan power SATA. Itu ada penambahannya. Dan ciri-ciri yang keempat, daya lebih besar untuk memenuhi standar komputasi saat ini. Nah, jadi ini power supply ini adalah keluaran setelah AT ya. AT keluaran terlebih dahulu, kemudian sekarang digantikan dengan power supply yang namanya ATX. Komputer-komputer sekarang sudah memakai power supply ATX semua. Nah, ciri-ciri yang terakhir adalah lebih efisien. Nah, sekarang kita akan melakukan perakitan komputer. Nah, sekarang kita akan merakit komputer, namun terdahulu kita siapkan komponen-komponennya. Nah, yang pertama ini adalah motherboard. Ini motherboard nanti untuk memasang semua komponen yang sudah disediakan. Ini namanya prosesor atau yang sering dikenal sebagai otaknya komputer. Nah, untuk jenis dan mereknya nanti berbeda-beda. Nah, kemudian ini adalah RAM. Yang ini adalah hard disk. Ini nanti fungsinya untuk menyimpan data. Nah, dan ini VGA. Nah, ini fan. Ini fungsinya untuk mendinginkan komputer nanti ya, dipasang di atasnya sebuah prosesor. Kemudian ini adalah power supply. Nah, nanti untuk mengalirkan listrik ke seluruh komponen komputer. Kalau sudah siap semua komponennya, sekarang kita akan langsung memasang semua komponen-komponen tersebut ke dalam motherboard. Oke, sekarang kita akan memasangkan semua komponen-komponen tadi ke dalam motherboard. Yang pertama kita akan memasang prosesor. Nah, ini dalam pemasangannya nanti sudah ada petunjuknya di bawah prosesornya agar pada saat pemasangan itu tidak kebalik atau tidak salah. Kemudian kita pasang yang selanjutnya adalah komponen fan-nya atau kipas. Nah, ini dia fungsinya untuk mendinginkan agar si perangkat prosesor tersebut tetap dalam keadaan dingin, tidak panas. Nah, pastikan dalam pemasangannya
span ya, tidak longgar tepat di atasnya komponen prosesor. Oke, komponen selanjutnya adalah kita akan memasang RAM. Nah, di dalam pemasangan RAM ini perhatikan juga untuk pin soketnya agar tidak terbalik. Nah, selanjutnya memasang VGA. Ini VGA ini adalah VGA tambahan ya, VGA tambahan untuk memberi kualitas yang lebih di display atau di layar monitornya. Dan selanjutnya kita memasang power supply. Nah, power supply nanti ini untuk dihubungkan ke motherboard, dihubungkan ke hard disk, dihubungkan ke CD-ROM, dan nanti dihubungkan ke power ya, power yang nanti ada di casing. Oke, dalam pemasangan CD-ROM dan hard disk itu nanti ada kabel ya, kabel ATA ataupun kabel SATA yang dihubungkan dari motherboard ke dalam CD-ROM dan ke dalam hard disk. Nah, ini sudah terpasang semua, tinggal sekarang kita mengoneksikan atau menyambungkan kabel dari CPU yang sudah ada tombol on off-nya ke motherboard ya. Nanti di situ ada kabel dari power atau on off ke motherboard, kemudian tombol restart dan tombol indikator LED. Nah, ini ada catatan untuk LKS. Nanti bisa dilihat LKS-nya di halaman 8. Nah, di halaman 8 di LKS. Nanti itu di situ ada poin D ya, VGA. Nah, untuk VGA ini nanti diganti hard disk ya. Diganti hard disk. Nah, untuk pengertiannya sudah dibahas tadi di atas. Nah, pengertiannya dari hard disk. Untuk bentuk gambarnya juga sudah dicontohkan. Nah, kenapa untuk VGA ini saya suruh mengganti dengan hard disk? Ini alasannya kita bisa lihat di halaman sebelumnya, nah, yaitu di halaman nomor 6. Bisa dilihat ya, halaman nomor 6 itu di poin pertama tentang perangkat keras. Nah, kita bisa baca ulang. Nah, di situ bahwa dibutuhkan minimal 5 hardware ya. Dibutuhkan minimal 5 hardware. Nah, sedangkan kalau kita hitung 5 hardware itu, pertama adalah motherboard, kedua adalah prosesor, ketiga adalah hardware, keempat adalah RAM, dan kelima adalah VGA. Nah, kemudian itu masih kelebihan satu ya, power supply, sehingga di situ ada 6. Dan di sini adalah disebutkan hanya 5. Nah, nanti makanya untuk VGA kita dicoret saja, dihapus saja. Nah, karena kalau saya lihat di contoh di LKS, VGA yang disebutkan adalah VGA untuk tambahan. Nah, VGA tambahan itu adalah VGA untuk memaksimalkan tampilan gambar. Ya. Biasanya ini digunakan untuk mendesain gambar atau mengedit video agar hasil dari desain gambar dan edit video itu menghasilkan gambar yang maksimal. Atau bisa juga bagi yang suka game ya, game online itu diperlukan VGA tambahan. Nah, terus bagaimana untuk mengoneksi atau menyambungkan CPU ke dalam monitor kalau VGA-nya tidak ada? Untuk mengoneksikan atau menyambungkan motherboard ke dalam atau CPU ke dalam monitor, kita memakai VGA bawaannya yang ada dalam motherboard. Jadi di dalam motherboard itu sudah ada VGA bawaannya. Ada. Jadi tanpa ada VGA tambahan, kita juga bisa menyambungkan monitor ke dalam komputer kita atau ke dalam motherboard kita. Ini adalah bentuk
VGA bawaan yang ada pada motherboard. Nah, sehingga nanti kalian di LKS untuk VGA dicoret saja untuk di halaman 6, kemudian di halaman 8-nya VGA itu diganti dengan harddisk. Karena tanpa adanya harddisk, komputer itu tidak bisa difungsikan. Nah, sedangkan kalau tidak ada VGA tambahan itu tidak masalah, tetap komputer itu bisa berfungsi. Ya, itu catatan untuk LKS. Oke, sampai di sini untuk pertemuan pertama, nanti kita lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.